Halo, kami dengan keluarga Jordan Raja Guguk dan Anda sedang menyaksikan Moving, Motivation and Living. Ya, pada saat kita menikah di acara pemberkatan kita di gereja, begitu semua biasanya kan kita ada pembawa lilin, marching segala macam gitu kan. Dan kami memiliki sebuah lagu yang sangat kami damba-dambakan untuk dinyanyikan dalam pernikahan kami gitu, dan kami sudah mempersiapkan penyanyinya segala macam, dan itu dinyanyikan pada saat istri saya masuk, pengantin wanita masuk gitu. Pada saat menjelang dia masuk, lampu mati. Dengan kata lain, mic nggak nyala, dan itu sangat bencana kalau menurut kami gitu. Pada saat mungkin hanya sekian detik sebelum lagu itu dinyanyikan, kemudian listrik menyala dan semuanya smooth. Memang Tuhan akan memberikan atau mengizinkan pergumulan ada dalam kehidupan pernikahan kami, tapi Tuhan juga berjanji akan menolong tepat waktu, benar-benar setepat-tepatnya waktu Tuhan. Dari pernikahan kami itu, dari situ kami belajar untuk mempercayai apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Nah, pada saat itu kami sudah ingin sekali mempunyai anak, tapi kami teringat akan pernikahan kami. Jadi kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan anak tepat pada waktunya. Dan benar, tepat anniversary 1 tahun kami dikaruniakan berita bahwa saya hamil. Dan pada saat itu tentunya sebagai seorang calon ayah dan ibu yang baru, kami benar-benar mempersiapkan segala sesuatunya. Berencana untuk lahiran normal, memberdayakan seluruh tenaga, seluruh apa yang kami bisa untuk bisa melahirkan secara normal. Pada saat menjelang detik-detik kelahiran ya, 1 bulan atau udah bulan ke-8, tiba-tiba pendeta kami di gereja mengatakan kepada saya, Pak Jordan, kita akan ada KKR, boleh nggak kita combine yang bicara khotbahnya, pendeta dan juga anggota awam. Pak Jordan yang mewakili awam, saya mewakili pendeta, kata pendeta. Kemudian saya teringat loh, di bulan itu anak saya akan lahir, walaupun saya nggak tahu mungkin tanggal berapa lahir, tapi sebenarnya udah mau menolak ini, udah sangat mau menolak. Ternyata setelah kami berbincang, akhirnya kami memutuskan, oke, jangan menolak pelayanan. Kita percaya bahwa Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik, menolong tepat pada waktunya, dan akan mengatur bagaimana anak kami lahir. Kita putuskan, oke, kita terima pelayanannya yang ditawarkan oleh pendeta, dan saya akan berkhotbah di KKR tersebut dari hari pertama sampai hari ketiga. Dan tanpa suami saya tahu, sebenarnya saya sudah ada dealing sama anak saya gitu, bahwa anak saya ketika saya tanya mau lahiran kapan, dia memberikan kode gitu kalau mau lahirnya tanggal 21 Juli, tepat di mana jadwal hari pertama suami saya akan berkhotbah. Tapi dengan berdoa kami memutuskan untuk tetap menjalankan pelayanan Tuhan. Yes, dan pada tiba di tanggal 21 Juli yang dimana itu adalah 1 hari atau hari pertama itu hari KKR, di situ pagi-paginya kita masih berolahraga ya. Masih olahraga. Terus setelah olahraga, Jordan masih mempersiapkan krep bayinya. Yeah. Memasang, lalu juga saya berusaha untuk packing karena harinya sudah dekat. Tapi kami tidak expect nih ya. Iya, kita nggak tahu kalau ternyata akan terjadi sesuatu pada hari itu gitu. Dan tepat jam 12 siang saya ke kamar mandi dan keluar flek, dan pada saat itu saya sudah lihat, wah ternyata benar dugaannya bahwa hari ini kayaknya akan mulai ada kontraksi di perut saya gitu. Nah, melihat istri saya kontraksi, saya ya namanya juga pertama kali ya, saya panik sebagai calon seorang ayah, saya nggak tahu, saya nggak punya pengalaman. Akhirnya saya telepon pendeta kayaknya saya nggak bisa deh berkhotbah di malam hari ini. Itu sudah jam 3 ya, itu sudah jam 3 dan KKR akan mulai jam 7. Dan tentu saja itu juga membuat pendeta gusar juga, saya yakin itu, karena ya sangat tiba-tiba. Dan akhirnya kami ke rumah sakit. Setelah sampai di rumah sakit, dia bidan yang ngecek. Singkat cerita, akhirnya itu sudah jam 5. Istri saya menyuruh kepada saya, kamu pergi aja ke gereja, jangan khawatirkan saya. Saya antara mau menolak atau tidak, saya langsung pergi ke gereja, saya ngebut dengan mobil waktu itu, kemudian saya berkhotbah, ya tentu saja dengan keadaan yang tidak baik sejujurnya pada saat itu, tetapi saya percaya bahwa kelahiran anak saya tidak akan pernah bisa menghalangi pelayanan saya kepada Tuhan. Itulah ada janji saya pada Tuhan waktu itu. Setelah khotbah, saya langsung ngebut lagi ke rumah sakit. Di perjalanan, tiba-tiba mertua saya mengatakan bahwa ada gawat janin nih, ada masalah dengan jantungnya. Saya nggak tahu persis pada waktu itu apa. Padahal pada saat itu sudah pembukaan 5 gitu. Jadi pada saat Jordan datang ke rumah sakit, tepat saatnya dokter sudah memberikan surat untuk ditandatangani, dan akhirnya kami memutuskan untuk menandatanganinya. Dan puji Tuhan, anak pertama kami telah lahir, Jeraya Abdiel Raja Guguk, pada saat itu di jam 11 malam.
Jadi yang mau kami beritahukan di sini adalah bagaimana bahwa anak itu adalah berkat. Dan saya teringat selalu dengan kutipan hamba Tuhan Ellen White yang mengatakan bahwa kita tidak perlu takut akan hari ke depan kalau kita selalu mengingat bagaimana Tuhan selalu menolong kita di hari yang lalu.